Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'ati dan untuk kamu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu alazim. Hadirin sidang Jumat yang mulia, yang pertama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka menunaikan ibadah kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua diberikan sehat walafiat pada Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, juga pada para sahabatnya, mudah-mudahan bagi semua yang seterusnya pada sunnah amin. Hadirin yang berbahagia, Allah SWT senantiasa mengingat mereka semua untuk meningkatkan iman dan takwa, agar hidup yang singkat ini mempunyai arti dan makna insya Allah. Hadirin yang berbahagia dan kesalahan berbahagia, untuk mengajak kaum muslimin, khususnya dari kaum muslimin dan jamaah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan jazakallahu wa iyyakum minal ajrin wal faidin. Jamaah yang berbahagia, yang membuat seseorang itu bahagia bukan dari luar dirinya, bukan dari banyak hartanya, bukan dari banyak pangkat dan jabatan, bukan segalanya, banyak kendaraan, banyak rumah, kontrakan, yang lainnya. Tapi yang membuat manusia pasar bahagia adalah kita senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Itu yang membuat kita bahagia. Tapi kalau sebaliknya, sebaliknya kita ingkar pada Allah, maka hidup kita akan sempit, akan galau, dan selalu khawatir, selalu ketakutan, tidak akan tentram, tidak ada ketenangan dalam jiwa kita. Selalu ada, kalau kita sedekah akan berkurang harta kita, kalau kita zakat akan berkurang harta kita. Tidak demikian, tidak demikian. Bahkan Allah itu memperhatikan kita semua bahwa orang yang sedekah itu tidak pernah habis hartanya. Orang zakat akan cuci hartanya, Allah akan cucikan hartanya yang tinggal di kita, akan Allah sucikan. Tapi jangan salah, selama ini kita puasa di bulan Ramadan tentu ada tujuannya, ya. Tujuan yang utama adalah takwa. Jangan kita cuma Allah, mudah-mudahan. Dan perjalanan ibadah kita itu tidak sepenuhnya untuknya. Hanya yang berbahagia, ada
tanda-tanda orang bertakwa atau ciri orang bertakwa. Dia adalah dari tawaduk, sifat tawaduk, sifat yang tidak pernah merasa tinggi dari orang lain, tidak merasa sombong, tidak merasa pintar, tidak ada ahli ibadah. Orang yang tahu itu memposisikan terlalu rendah dari orang lain, rendah diri tawar itu, tidak sombong. Itu dilarang sombong. Tahu itu lawannya sombong. Ya. Selalu congkak. Seorang alif ba itu sombong. Tidak demikian. Itu ciri yang utama orang yang bertakwa itu. Hasil dari kita sebulan kita berpuasa. Ya. Jangan cuma la Allah. Mudah-mudahan tidak akan pernah sampai. Karena kita ibadah ini kurang maksimal. Sholat tarawihnya juga kurang maksimal. Dan juga pada Al-Quran itu kurang maksimal. Apalagi sodakohnya masih kurang di atas ini. Makanya oleh karena itu hasil daripada takwa itu kita puasa dan salawat seperti itu adalah tawaduk yang pertama, ciri-cirinya tawaduk. Dan yang kedua adalah qanaah, ciri orang tawaduk. Qanaah itu adalah puas apa yang diberikan Allah, baik itu kenikmatan atau kesulitan, kita syukuri. Kita diberi syukuri akan bertambah nikmat kita. Kita diberi cobaan, kita sabar menghadapinya. Insya Allah akan cari jalan keluar. Dan Allah yang utama, ya, yang bisa ngasih jalan keluar untuk hamba itu Allah yang paling utama. Jangan minta yang lain pada Allah. Jangan banyak mengeluh. Kecuali mengeluh pada Allah. Itu suatu doa, mengeluh pada Allah. Tapi jangan mengeluh pada manusia. Tidak ada artinya. Mengeluh pada Allah SWT. Itu satu doa. Yang ketiga adalah warok. Hati-hati dalam hal yang mubah, sunnah dan yang halal. Apalagi haram sudah jelas. Jangan berlebihan. Jangan sampai kita terkena debu-debu dosa yang sudah kita sucikan selama Ramadan. Sudah kita ikat fitrah. Jangan kira itu adalah salah satu mensucikan jiwa kita yang melengkapi ibadah puasa kita. Jangan fitrah. Jangan dicampur debu-debu dosa. Jangan kita mulai lagi. Ya. Kita harus mabrur dari puasa itu, ya, mabrur dari puasa itu. Semakin ibadahnya bagus, ya, yang tidak sholat berjamaah jadi berjamaah, yang tidak suka baca Al-Quran jadi sering baca Al-Quran, makin rajin baca Al-Quran, dan yang suka sedekah terus. Hadirin yang bahagia, ada yang kita tidak akan putus, ya, puasa ini akan berlanjut, ya, apalagi sholat kita akan berlanjut dan juga baca Al-Quran kita akan berlanjut. Ada satu hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Ansori yang berbunyi, man shoma Ramadan summa atba'u min citah min sawal, ya, karena kasih dan dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan diteruskan, dilanjutkan di bulan Syawal, citah min sawal selama 6 hari, selama bulan Syawal, silahkan. Mau yang paling utama itu dari tanggal 2 Syawal sama tanggal 7 Syawal. Itu yang utama.
Dan kalau tidak mampu yang demikian, silakan selama bulan Ramadan itu kita puasa, kita terserah. Kita atur sendiri selama bersama. Nah itu puasanya sama dengan puasa 1 tahun. Kita puasa 6 hari tapi sama dengan 1 tahun pahala. Tidak kalian jadi berlanjut terus, puasa berlanjut terus. Ya. Bahkan itu 6 hari itu bisa setahun penuh puasanya pahala. Itu puasa dan juga sholat. Tidak berdiri di situ aja, sholat juga berlanjut, ya. Abdul sholat badal fardhu, sholatul lail. Setelah sholat wajib itu dan sholat malam, sholat malam panjang, sholat malam sekitar pada Isya itu sampai jam 4, silahkan. Cuma khotib mengingatkan kalau ingin tahajud hendaklah tidur dulu baru sholat tahajud. Silahkan, kan banyak sholat sunnah, sholat tobat, sholat hajat dan lain-lainnya banyak. Itu yang malam, Lailatul malam, yang sholat malam banyak. Jadi tidak berhenti. Itu kita seperti yang biasa lagi, kita giatkan lagi, ya. Giatkan lagi sholat sunnah itu. Ya. Ada sholat puasa juga ada, sholat pun ada, setelah sholat wajib ada sholat sunnah. Ya. Itu sudah 2 yang kita jangan tinggalkan. Dan ketiga itu juga yang kita tinggalkan baca Al-Quran. Ya. Semakin giat kita baca Al-Quran, jangan berhenti setelah Ramadan, terus, ya, terus. Karena bacaan Al-Quran juga ada hadisnya dari Muslim juga, ya. Iqra'ul Quran ya'ni fa'inahu ya'ni setelah yastabil gimana, ya. Dia sabi. Jadi dalam Quran itu akan datang dia itu akan memberi syafaat pada yang membacanya. Lihat sabi akan beri yang membacanya. Maka jangan berhenti juga baca Al-Quran. Ya, jangan kita kejar di Ramadan, kita kejar hataman. Ya, kita kejar dapat. Tapi setelah Ramadan lemah lagi, di Syawal lemah lagi. Jangan, Anda berlanjut terus, ya, berlanjut terus. Ya. Bahkan kalau sudah mahir, ada hadis Nabi itu al-mahiru bil Quran safarul kiramil barokah. Yang sudah mahir pada Al-Quran bersama rombongan para malaikat yang mulia dan terpuji. Itu yang sudah mahir. Tentunya saya sudah tahu hukum tajwid dan lain itu tahsin. Nah, jadi ini yang pesan dari khotib itu yang tidak tinggalkan itu adalah 1, kita puasa, ada lanjutan, ada berlanjut puasa itu, ya. Puasa Syawal 6 hari, silahkan yang mampu tanggal 2 ini langsung sampai tanggal 7, dan yang tidak mampu boleh silahkan. Yang penting masih di bulan Syawal puasa selama 6 hari, ya. Syarat kedua sholat, ya, sholat lanjutkan, ya. Setelah sholat itu ada sholat lain, sholat malam, silakan. Ada waktu dari jam pada Isya itu sampai jam 4 kalau sholat lain itu, ya. Dan juga baca Al-Quran jangan berhenti di situ, kita harus berlanjut. Karena pahala tidak akan putus di situ aja, akan berlanjut terus setelah Ramadan ini. Agar kita ini tidak seperti biasa lagi, kita semakin rajin ibadah kita semakin rajin puasa kita, dan juga semakin rajin
baca Al-Quran. Dan juga jangan lupa yaitu jangan berhenti sedekah. Ya, jangan cuma di bulan Ramadan ini, tapi setelah ini Ramadan biasakan sedekah. Ya, karena Allah tidak akan menghabiskan harta kita kecuali kita sedekahkan, sudah kita zakatin, bahkan akan suci terus bertambah. Ya. Nah itu adalah sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu lakum fil qur'anin wa nafa'ani bima fihi wa min ayatil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatul innahu samiul alim qur'anil wa rahmu wa taqabbalu. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina amma ba'd. Ba'iballahu usiku wa nafsi bitaqwa wa ta'ati ila lakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala fil alamin innaka Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minina Allahumma iman wa'ala Rabbana firlana wa liwalidayna wa rahmah kama rabbayana shighara Rabbana bil muslimin wal muslimat wal mu'minina Allahumma iman wa'ala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innama ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum tadhakkarun fadhkurullaha azim yadhkurkum fas'alu min fadli ya'tikum wa la tajidun. Aqimus shalah.